Halo teman-teman, selamat datang di Adiksi Podcast, konten audio dengan format monolog. Mari kita mulai. Oke, hari ini gue mau ngomongin soal punya anak atau tidak punya anak itu bukan pilihan. Mungkin setelah ngedenger ini, banyak dari kalian yang gak setuju. Mungkin menurut kalian punya anak itu ya pilihan, atau tidak punya anak itu pilihan. Oke, gak apa-apa. Tapi lo harus dengerin kenapa gue bilang bahwa punya anak dan tidak punya anak itu bukan pilihan. Setelah itu lo bisa berpikir ulang, atau kita bisa mendiskusikannya di kolom komentar, atau lo bisa kirim ke email gue. Oke. Kenapa gue bilang punya anak atau tidak punya anak itu bukan pilihan? Karena gue merasa kita cuman bisa mengupayakannya. Hasil akhirnya ujung-ujungnya ke Tuhan. Banyak dari orang-orang di sekitar gue yang mereka merasa memilih untuk punya anak, lalu melakukan hubungan seksual selayaknya suami istri, dan berpikir semudah itu langsung jadi gitu. Tapi ternyata 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun menikah, dan akhirnya mereka tidak mendapatkan anak atau keturunan. So, punya anak itu bukan pilihan, akhirnya patah, karena manusia cuma bisa mengupayakannya gitu. Lewat apa? Satu, berhubungan seksual, akhirnya mereka gagal. Orang yang cukup punya melakukan hal-hal di luar itu. Ada yang pergi ke dokter, cek sperma dan lain sebagainya, suntik hormon dan lain-lain sebagainya, dan pada akhirnya ada yang ternyata gagal. Lagi-lagi, punya anak bukan pilihan. Tidak berputus asa, lalu mereka melakukan hal-hal dengan herbal, dengan usaha yang cukup maksimal, lalu kembali gagal. Tanpa berputus asa, lalu mereka melakukan hal-hal yang berhubungan dengan spiritual melalui doa dan ya orang-orang yang dianggap religius. Ternyata gagal. Akhirnya gue merasa ternyata memilih untuk punya anak itu cuma niatnya aja yang kita bisa pilih untuk pengen punya anak atau tidak pengen punya anak. Dan kita cuma bisa mengupayakannya karena pada akhirnya, hasil akhirnya Tuhan juga yang berkata. Lalu gimana dengan yang tidak punya anak? Bukankah kita bisa memilih dengan cara KB dan lain sebagainya? Oke. Mungkin ada contoh banyak yang berhasil, yang gue gak tahu mereka berhasil itu emang karena berhasil, atau emang Tuhan tidak memberikan keturunan kepada mereka. Karena ada banyak juga yang gagal untuk melakukan KB atau penundaan punya anak. Contoh terdekat dari keluarga gue, dia melakukan KB, gue gak tahu pil atau suntik atau apa, tapi ternyata entah karena kelalaiannya, kelupaannya, atau tidak tahu gimana, akhirnya kebobolan juga. Dan banyak banget dari teman-teman gue, dari orang-orang di sekitar gue yang akhirnya punya anak dengan tidak sengaja, padahal mereka sudah berniat untuk KB atau menunda untuk punya anak. Lagi-lagi gue bilang, tidak punya anak itu bukan pilihan. Kita cuma bisa mengupayakannya untuk tidak punya anak, atau berpikir ingin menunda untuk tidak punya anak gitu. Tapi pada akhirnya, hasil akhirnya pada Tuhan juga gitu. Kita gak bisa pegang kendali itu. Karena kalau mau ditarik dari segi religius, anak itu punya takdirnya sendiri. Ketika anak udah punya takdir dan dia harus lahir dari perut seorang ibu, ketika lo berusaha untuk menundanya, ternyata ada cara aja untuk lo gagal untuk menundanya, dan akhirnya takdir itu tetap terjadi.
So gue adalah orang yang percaya bahwa punya anak atau tidak punya anak itu bukan pilihan. Kita manusia cuma bisa mengupayakannya. Hasil akhirnya ujung-ujung ke Tuhan. Gue bukan orang yang tidak percaya sains, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Gue sangat percaya, tapi gak tahu kenapa gue ngerasa apa yang akan terjadi dengan kita, gue rasa Tuhan udah tahu ya. Tuhan akan tahu, akan ada di masa orang tahu apa itu KB, orang akan tahu apa itu suntik hormon bla 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 dan lain sebagainya. Gue nggak percaya dia nggak tahu. Gue percaya Tuhan tahu bahwa manusia akan mengupayakan segala cara untuk punya anak dan mengupayakan banyak hal untuk tidak punya anak. Tapi gue percaya semuanya ujung-ujungnya balik ke dia lagi gitu. Berdasarkan pemikiran gue tentang punya anak dan tidak punya anak itu adalah bukan pilihan. Gue pengen pengen mencoba untuk menggelitik pikiran orang-orang yang sering menanyakan pertanyaan kepada orang-orang yang belum punya anak dengan pertanyaan yang menurut gue aneh karena cara berpikir mereka. Mungkin mereka pikir punya anak dan tidak punya anak itu adalah sebuah pilihan, makanya mereka suka menanyakan hal-hal yang sebenarnya terdengar aneh, kayak kapan punya anak? Kok belum punya anak sih? Gue pengen sedikit menambah pemikiran orang-orang ini. Kalau lo orang-orang itu silahkan denger ini dan pikir kembali cara berpikir lo. Gue gak berharap lo berubah, setidaknya ini bisa menambah buat lo diskusikan dengan diri lo sendiri. Pertanyaan itu gak ada gunanya. Pertanyaan itu justru akan membuat Anda terlihat tolol ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang memiliki konsep bahwa punya anak atau tidak punya anak itu bukan pilihan, itu urusan Tuhan. Anda akan terlihat tolol kalau niat Anda ingin menjatuhkan, Anda sedang menjatuhkan diri Anda sendiri. Ya, gue tidak berharap, tapi gue pastikan lo akan berubah. Karena pertanyaan itu tidak penting. Tapi gue akan menegaskan untuk orang-orang yang selalu dapat tekanan dari orang lain yang selalu menanyakan kapan punya anak, kok belum punya anak sih? Udah 5 tahun menikah loh, udah 10 tahun menikah loh, ditunda ya, bla bla bla, apa sih, gak sehat ya, apa segala macam. Gue pengen nekenin ke lo yang ngalamin ini, tidak perlu berkecil hati. Pikirkan kembali bahwa bukankah kalian sudah mengupayakannya selama ini gitu. Karena memang tugas kita cuma bisa berusaha, ya mungkin sedikit berdoa. Tapi ujung-ujungnya hasil akhirnya kepada Tuhan. Ketika lo punya konsep berpikir ini bahwa tidak punya anak atau punya anak itu bukan pilihan, maka pertanyaan kapan punya anak dengan mudah akan bisa lo jawab, ya itu mah tergantung Tuhan gitu. Karena kita cuma bisa mengupayakannya doang. Gue membicarakan ini dengan harapan. Apakah harapan? Tidak usah terlalu berharap dengan manusia. Untuk sedikit menambah pemikiran orang-orang yang cara berpikirnya berbeda dengan gue, untuk memulai generasi yang menurut gue ideal di dalam kepala gue untuk generasi ke bawah berikutnya, bahwa pemikiran tentang punya anak dan tidak punya anak itu adalah pilihan manusia, bisa berganti. Dan akhirnya hal-hal sosial yang kalian benci tentang pertanyaan kapan punya anak, udah lama menikah, akhirnya tidak membebani kalian dan tidak menyakiti hati kalian. Karena kalian punya satu pemikiran atau konsep bahwa punya anak atau tidak punya anak itu ternyata bukan pilihan ya. Kita manusia cuma bisa mengupayakannya, ya ujung-ujungnya akan lari ke Tuhan.
Gue rasa itu cukup jelas. Gue rasa gue udah mempergunakan bahasa yang mudah untuk dicerna banyak golongan. Kalau lo masih belum setuju dengan pendapat gue, lo boleh diskusikan di kolom komentar atau ke email gue, ceritacicil@gmail.com. Kalau lo punya pemikiran lainnya, silahkan juga, boleh. Atau awalnya lo tidak berpikir begini, terus sekarang lo berpikir begini, lo boleh juga berkomentar kenapa lo bisa merubah pemikiran itu setelah ngedenger podcast ini. Oke, gue tunggu. Thank you, coy.